Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan matkul manajemen teknologi produksi kapal, yaitu dengan anggota dari kelompok 5 dan saya sendiri yaitu Nurudin Yahya, dan juga ada Dian Marsha Aulia, dan juga ada Muhammad Anan Najis, dan juga ada Muhammad Fadila Gumilar Narjasa. Jadi di sini kita akan mempresentasikan kajian efisiensi proses produksi kapal dengan pendekatan konsep manufacturing cycle efektivitas. Jadi ini judulnya dari studi kasus di PT PAL Indonesia. Next. Sebenarnya ada latar belakang atau tuntutan daya saing. Jadi reglobalisasi menuntut galangan kapal terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi agar mampu bersaing di sisi quality, cost on time delivery. Selanjutnya ada daya saing suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kualitas produk, biaya produk, dan on time delivery atau ketepatan waktu pengiriman, atau yang dikenal dengan konsep QCD. Jika salah satu dari ketiga aspek ini tidak optimal, maka daya saing perusahaan itu akan menurun. Dan juga selain itu perusahaan yang membutuhkan informasi biaya yang akurat agar dapat mengetahui bagian-bagian mana saja sih yang dapat diproses produksi yang masih tidak efisien. Jadi informasi ini sangat penting untuk membantu karyawan dan juga manajemen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya yaitu produktivitas juga menjadi faktor penting dalam perkembangan industri manufaktur. Oleh karena itu, produktivitas ini harus diukur secara sistematis gitu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan peningkatan kinerja di masa depan. Next. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu latar belakang atau masalah di galangan Indonesia. Jadi sebagai galangan kapal di Indonesia ini sebenarnya sudah mengalami perkembangan, yaitu ditandai dengan penggunaan mesin dan peralatan modern serta penerapan metode konstruksi berbasis blok. Jadi sistem blok ini memungkinkan proses pembangunan kapal dilakukan secara paralel sehingga seharusnya lebih cepat. Namun meskipun teknologi ini sudah cukup maju, dalam praktiknya masih terdapat pola kerja yang serupa dengan industri manufaktur pada umumnya, yaitu membutuhkan alur proses yang benar-benar sistematis gitu dan terintegrasi. Permasalahan yang masih sering muncul antara lain yaitu pekerjaan ulang atau rework yang menunjukkan bahwa kualitas proses ini sebelumnya belum optimal. Jadi selain itu juga terdapat material sisa yang berlebihan yang menunjukkan adanya pemborosan. Dampaknya waktu pembangunan kapal menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Next. Sebenarnya ada tujuan dari penelitian ini, dari PPT ini, yaitu 3 kriteria peningkatan daya saing, harga jual kompetitif, kecepatan dan mutu pembangunan yang baik, serta makin kecilnya kerja ulang dan juga barang sisa. Yang kedua yaitu tujuannya penerapan konsep MCE ini di industri galangan kapal untuk menekan waktu production throughput time. Jadi sasaran analisis selanjutnya yaitu ada yang ketiga, sasaran analisis. Memahami MCE, non-value add activities atau NVAA, dan juga value add activities.
pada proses produksi kapal. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau lean shipbuilding. Jadi tujuan utama galangan kapal kelas dunia ini adalah menghasilkan produk dengan biaya rendah, waktu pengerjaan cepat dan juga kualitas tinggi. Ini adalah standar global yang harus dicapai agar bisa bersaing. Untuk mencapai tujuan tersebut itu diperlukan organisasi yang terus belajar. Seluruh karyawan itu harus terlibat dan juga dalam proses perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Di bagian bawah terdapat sistem dan proses produksi yang menjadi fondasi seperti standarisasi kerja, stabilitas proses, kontrol kualitas, hingga integrasi rantai pasok. Jadi masalah utama produksi adalah waktu yang lama dan juga banyaknya pemborosan. Oleh karena itu diterapkan konsep just in time atau JIT dan juga built-in quality untuk meningkatkan efisien dan juga kualitas. Jadi untuk mencapai efisien maksimal, perusahaan itu harus menghilangkan pemborosan atau waste dalam proses produksi. Next. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka 2 atau konsep kerja JIT. 3 bagian besar prinsip just in time. Yang pertama itu ada cost reduction, melewati prinsip 5S, yaitu seiri atau ringkas, seishun atau rapi, seisho atau resik, seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Kemudian ada short, strengthen, group, sistematis, dan standardis. Yang kedua ada inventory reduction, yang dimana JIT full system melawan just in case atau full system, yang membuat barang dibuat sesuai kebutuhan hanya saat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga quality improvement, yang dimana perbaikan terus-menerus atau kaizen lewat quality circle. Motonya jangan menerima atau membuat atau mengirim barang cacat. Next. Kemudian ada ideal JIT atau just in case, yaitu merupakan sebuah aliran produksi yakni one piece flow. Untuk operasi produksi banyak, fokus utama pembuatan perampingan adalah menciptakan one piece flow. Ini berarti mengidentifikasi bagian yang masuk melalui set proses yang sama dan mendedikasikan jalur produksi untuk keluarga produk. Semua produk ditugaskan untuk satu jalur yang akan melalui operasi, dengan operasi satu bagian pada suatu waktu. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki beberapa bagian melewatkan langkah sehingga tidak setiap bagian harus melalui setiap langkah. Biasanya, pendekatan ini telah digunakan untuk produksi volume besar, tapi galangan kapal kelas dunia telah diadaptasi, terutama di yard atau di Jepang. Next. Tinjauan pustaka 3, yaitu teori produktivitas. Produktivitas tidak sama dengan produksi. Produksi soal volume keluaran, sedangkan produktivitas soal efisiensi penggunaan sumber daya atau rasio keluaran atau masukan, yang menjadikan satuan waktu jadi alat ukurnya. Kemudian produktivitas naik bila NVAA dapat dikurangi atau dihilangkan. Unsur produktivitas yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua efektivitas, dan yang ketiga kualitas. Kemudian dua konsep efisiensi produksi yang dijelaskan oleh Gaspers 2012 yaitu efisiensi teknik atau output maksimum dari kombinasi input, dan efisiensi alokatif yang dimana kombinasi input berbiaya minimum. Next. Kemudian tinjauan pustaka 4 atau konsep MCE. MCE merupakan alat analisis aktivitas produksi.
mengukur lama waktu yang dikonsumsi tiap aktivitas atau dari bahan baku hingga WIP hingga produk jadi atau cycle time. Cycle time terdiri dari VAA atau Processing Time dan NVAA, yaitu Schedule, Inspection, Moving, Waiting, Storage Time. Kemudian yang ketiga ada rumus. Tampilan jelas. Cycle time sama dengan Processing Time, ditambah dengan Waiting Time, ditambah Moving Time, dan Inspection Time. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian yang terakhir ada MCA ideal sama dengan 100%. Seluruh MVAA hilang. Menjadikan proses produksi ideal sama dengan cycle time, sama dengan processing time, yaitu dijelaskan oleh Mulyadi pada tahun 2003. Selanjutnya, ada proses value analysis dan penerapan di manufaktur. Untuk proses value analysis itu ada 3 langkah. Yang pertama ada driver analysis, kemudian activity analysis, kemudian activity performance measurement, yang dimana penilaian itu dipusatkan pada waktu, kualitas, serta efisiensi. Kemudian ada cara mengurangi NVAA atau inspection time, yang dimana via TQC dan zero defect. Itu selanjutnya ke moving time, yang dimana itu via cellular manufacturing, serta waiting and storage time itu via GIT inventory system. Kemudian ada idealin atau one piece flow, yang dimana itu adalah lawan dari batch processing, yang dimana galangan dengan PWBS lebih mudah beradaptasi. Integrasi lean juga bisa mengurangi jam orang atau JO hingga 60%. Lanjut. Kemudian ada metodologi penelitian, yang dimana bisa dilihat ada table proses activity serta tool, yang dimana driver analysis itu penggambaran stream mapping serta identifikasi waste, atau big picture mapping, proses mapping, serta kuesioner. Kemudian ada activity analysis, yang dimana identifikasi penyebab waste, yang dimana itu ada di Falsat sama 5W. Kemudian ada measure and control, yang dimana validasi masalah dan ukur kinerja. Diukurnya dari dokumentasi, proses mapping, value analysis, serta MCE. Kemudian ada usulan perbaikan, itu membuat alternatif kebijakan, yang dimana itu ada VSM, kemudian konsep MCE. Lanjut. Kemudian ada inventory reduction atau pengurangan persediaan, yang dimana persediaan itu menurut paradigma lama selalu dikaitkan dengan produksi dalam jumlah besar. Untuk menjaga keberlangsungan proses produksi, maka persediaan yang besar dan aman perlu diadakan. Oleh karena itu, sistem just in time atau JIT menghendaki barang dibuat sesuai dengan kebutuhan, hanya pada saat dibutuhkan. Kemudian ada quality improvement, yang dimana perbaikan kualitas itu menurut konsep JIT atau just in time, itu usaha yang secara terus-menerus dilakukan, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas melalui pemenuhan harapan konsumen dalam hal kualitas dan waktu. Kemudian kualitas dalam paradigma baru ini menjadi urusan bagi setiap orang. Ada motonya juga, jangan menerima barang cacat, jangan membuat barang cacat, serta jangan mengirim barang cacat. Lanjut. Ada penerapan konsep MCE pada industri manufaktur. Penjelasannya dengan hasil analisis manufacturing cycle effectiveness atau MCE yang dilakukan dapat diketahui presentase dari aktivitas-aktivitas penambahan nilai dan bukan penambahan nilai. Kemudian keberhasilan tersebut dapat dicerminkan pada penurunan biaya-biaya dalam satu periode tertentu. Untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang bukan penambah nilai atau non-value added activities, itu inspection time itu dapat dikurangi dengan mengembangkan konsep total quality control atau TQC dan zero defect manufacturing, yang dimana waktu pemindahan atau moving time dapat diturunkan dengan mengembangkan konsep cellular manufacturing. Kemudian waiting and storage time dapat dikurangi dengan mengembangkan konsep GIT inventory system. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya penerapan konsep MCE. Fokus perbaikannya diarahkan ke pengurangan waiting time dengan penerapan one piece flow. Ada 3 perubahan yang diusulkan. Yang pertama, mengganti sistem dorong menjadi sistem tarik, sehingga material baru disuplai saat tahap berikutnya benar-benar membutuhkannya.
Yang kedua, bekerjasama dengan supplier agar pengadaan material disesuaikan per bloknya, lengkap dengan penyortirannya. Kemudian yang ketiga, memusatkan proses labeling dan kontrol material dalam satu bagian agar lebih fokus. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana waiting time turun cukup tajam dan MCE-nya naik. Kemudian analisis efektivitas penerapan. Kalau kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah, perbedaannya sangat signifikan. Waiting time turun dari sekitar 8% menjadi sekitar 3%, dan ini mendorong MCE naik dari 85 ke 90%. Tapi ada catatan penting, MCE tidak bisa dipaksa sampai 100%, karena di galangan tetap ada aktivitas yang dibutuhkan walau tidak menambah nilai. Contohnya, proses balik blok, untuk menghindari pengelasan posisi atas kepala di tahap assembly. Aktivitas semacam ini kita golongkan sebagai necessary but not activities. Pada gambar tersebut dapat kita lihat setelah perbaikan satu blok kapal bisa diselesaikan dalam 100 jam atau sekitar 12,5 hari. Kemudian kebutuhan penerapan dan manfaat. Yang menarik, penerapan konsep ini secara teknis tidak butuh biaya tambahan. Berdasarkan koordinasi dari bagian PVC dan produksi, penyederhanaan proses ini bisa diterima begitu saja. Manfaatnya berlapis. Lingkup pekerjaan, desain, dan produksi berkurang, sehingga jam orang turun dan biaya produksi ikut turun. Cycle time yang lebih cepat membantu memenuhi tenggat pelanggan sekaligus menjaga arus kas, bahkan membuka peluang order baru. Satu hal yang ditekankan, penentuan cycle time material di tahap steel stockhouse sangat berpengaruh. Jadi, penerapan CIT ke supplier di tahap ini sangat efektif. Kesimpulan dari PowerPoint dan presentasi yang kita bawakan yaitu, sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep MCE memang bisa dipakai sebagai alat ukur dan alat kendali untuk menekankan aktivitas yang tidak bernilai tambah di galangan kapal. Tapi, karena proses produksi kapal itu kompleks, MCE ideal sebesar 100% sulit dicapai. Sebab selalu ada aktivitas yang sifatnya diperlukan meski tidak menambah nilai. Dalam studi kasus ini, MCE berhasil dinaikkan dari 85% menjadi 90%, dan angka 90% ini sudah bisa dikategorikan optimal untuk konteks galangan kapal. Demikian presentasi yang dapat kita tayangkan kepada Pak Gud. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.